Oh, saya ceritain lagi. ini nih ya. Oh, udah cerita mungkin ya? Tapi sedikit tapi. Jadi gini, Dapat emas ya, emas mini. Berapa gram? Udah 40.000. Oh, Nilai nominal 40.000 baru dapat emas. Jadi ini berapa gram? 0,025. Oh, Ya lumayan lah, ini Lumayan. kenang-kenangan dari sampah. iya iya, iya. Hebat sekali ya. Nah, inovasi ini agar tertarik itu warga untuk Iya, iya, menabung. Bisa tukar sampah dengan emas, bisa dengan ikan, Bu. Jadi, oh ikan. ya, kita sempat dengan fishery juga ada kerjasama. Jadi tukar 30 botol bisa dengan 1 kilo gurame filet. Wah, Nah, itu jadi gitu. menambah ini tertarik warga untuk jadi nasabah gitu. Kemudian juga tukar sampah dengan produk tulip. Ini ada ininya masih Mana berlaku. tulipnya? Masih ada sampai sekarang? Ya, masih. Nah, setiap 3 bulan dinas atau Ini ya. Tulip ini ya. Oh, tulip wear. Iya iya iya. Iya. Ini masih berlangsung ya, Bu? Ini untuk ini Bu, untuk bulan ini. Jadi per 3 bulan kita selalu ganti. Jadi ganti. Oh, produk. Iya. Ganti produk. Jadi dengan menukarkan 50 pieces, Ah. 15 bisa ditukar dengan ini Ah. 1 poin gitu kalau Oke. 15. Iya iya iya. Berarti kalau 2 poin ini, tapi kalau misalkan mau 2 poin ini beli 2 boleh gitu. Oh, gitu. Iya, asal ini menukar dengan ini yang sudah kita tetapkan. Itu seperti itu. Menarik ya. Iya. Tinggal ngaliin aja, kalau 1 poin 15, kalau ingin yang 2 poin tinggal dikali jadi 30. Kalau yang ini 45 gitu. 3 poin. Hebat ya. Iya iya iya. Apa? Tulipnya. Oh, ini. Sudah ada di sini. Ini Bu. Oh, oke. Kerjasama sama Tulip Wear. ini juga Iya. Mana, Bu? itu salah satu gudang. Jadi di Kota Bandung ini ada 5 gudang besar. Nah, ini yang di Sadang Serang. Sini Sadang Serang. Jadi salah satu. Jadi Bank Sampah Induk Kota Bandung itu punya 5 gudang besar. Tapi dengan kriteria yang ciri khas masing-masing lah gitu ya. Kalau di Sekelimus itu seperti TPS, Bu. Tapi emang kondisinya nggak seperti gini kering gitu. Jadi basah. rada lebih kotor lah gitu. Kemudian Babakan Sari itu ada dengan TPS 3R-nya. Jadi bersatu gitu. Ada ini langsung dalam satu komplek ada TPS-nya. Cuma kalau di sini memang benar-benar terpisah, itunya hanya untuk yang anorganik saja. Tapi kita juga tidak lepas yang anorganik. Kita juga untuk yang pegawai, misalkan ada sisa sampah organiknya, kita manfaatkan di biodigester. Di sana, Bu, ada. Biodigesternya di sana. Ya. Ya, gitu. Cacahan Bu. Ini kenapa dimasukin ini hanya cuma buat contoh ya? Iya. Ini hasil cacahan itu seperti ini gitu. Ya, langsung ke pabrik kita. Oh, oke. Ke pabrik. Nah, kita coba Biodigesternya ini ya? iya, Bu, kita nyalain sini. Ini soalnya gasnya udah banyak. Gasnya udah penuh. Ini ada sampah logam, Ini sampah sedang plastik. dipilah gitu. Jadi Oh. belum Karena selesai. kita kan punya 100 lebih unit, jadi kadang pas datang itu udah nggak bisa lagi. Walaupun kita berusaha untuk memilah Iya iya iya. sampah plastik, sampah logam, tapi pas datang kan kadang harus cepat ke Iya, unit iya, lagi iya. gitu ya. Jadi masih. Nah, ini sampah dapur kan masuk sini. Yang udah sering ini apa? Ini sampah dapur. Ya, dengan anaerob, jadi tidak bau, terus ya dirubah menjadi gasnya sana. Ini gasnya di atas. Ya, nanti kita bisa ini. Bisa nyala, bisa bakar. Bisa masak ya.
Nanti nyala. Ya, tuh nyala. Ini nyala. Ya. Oh iya nih nyala. Ini gasnya lumayan biru lagi kan ini. Iya iya iya. Bagus. Jadi di konsepnya juga kompornya istimewa itu khusus ini. Iya iya. Ini dari ini dan dirancang untuk setiap rumah atau bagaimana, Bu? Nih. Ini biasanya bisa untuk 7 rumah. Oh, ini 7 rumah ya? 7. Ya, 7 rumah bisa satu ini. Tapi ini bahan-bahan yang dimasukkan di sini sampah apa? Sampah dapur aja, Bu. Sampah dapur Organik, ini ya? Nah, ini sampah organik. Oke, coba kita lihat. Sumber sampahnya rumah tangga ya tadi ya. Ya. Ini apa? Untuk bikin ini dimulai dari sini. Ya. Proses pemilahan dulu Jadi ya. kita DLH Kota Bandung waktu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Jadi untuk yang sudah ada bank sampah dulu itu DLH Kota Bandung memberi 200 ini, Bu. Oh, 200 kayak gini. Ini harganya berapa sih, Bu? Sekitar 20 jutaan. Ini 20 jutaan. Untuk per 7 rumah ya. Ya. Bisa melayani berapa kompor? Satu aja nih desainnya. Oh, desainnya tuh satu ya? Iya. Untuk 7 rumah satu kompor lumayan lah, nggak bisa beli gas. Iya, lumayan. Tapi ini ada maksimum ininya nggak? Maksimum volumenya. Takutnya kalau nggak dipakai juga meledak tuh nanti Oh nggak? iya, kalau kelebihan ke sana Bu ada ininya. Dikeluarkan. Oh, oke oke. Biasanya apa? Keluar. Jadi aman. Nggak Ya, sampai meledak. yang saya tahu tuh biodigester itu dari kotoran sapi gitu ya. Oh iya betul Bu. Di sininya Apanya? starternya. Oh, starternya? Iya, starternya. Jadi kayak konsep di dalam perut apa sapi ya. Sapi, ya. Rumen. Jadi gas perubahan jadi nah ini betul kotoran. Karena ini juga kan ini diambil dari yang tidak dipakai gitu ya di warga, ada yang kesulitan apalah. Jadi kita ambil. Nah, kita emang masukkan dulu kotoran sapi ini sampai berapa ton gitu di dalam itu. Ya berat starternya. Ya, ya, ya. Sekarang udah. Ini apanya, Bu? Ini? Nah, selain jadi gas, jadi juga ini pupuk cair. Oh, ini pupuk cair. Ya, Lindi ya? Air lindi. Bukan ya? Tapi harus Beda. diencerkan sampai berapa karena sangat apa, Ini bikinan dari mana, Bu? Di di biodigester. ini dosen 4 Oh. di Tanjung Sari ada Bu ininya. Nanti kami ini ya pengen dapat nomornya, Bu. Oh iya, itu ada. Oh, ini. Kontak person 081 22 17 3431 0813 21 36 1988. Ya Pak Fatah, bukan dosen. Pak Fatah ya? Saya kakak kelas itu. Ina Fatah. Ya. Ibu, Pak. Bapak. Oh, Ina Fatah. Ina ininya istrinya, komisarisnya. Komisarisnya. Oh gitu. Ini Ih, bagus keren untuk sekali nih. Iya. Udah laku berapa nih mau kayak ginian banyak banget? Udah nasional udah. Oh iya. Ya. Oh. Jadi kalau membuat ini Bu, kalau saya mau tanya nih, kalau bikin kayak ginian nih, ini harus pemerintah daerah atau swasta bisa juga? Oh, kebetulan saya kan berasal dari LSM. Dulu sukarelawan. Iya iya. Saya awalnya di rumah saya aja gitu bisa. Oke. Bisa asal kita tahu pemasarannya kemana gitu. Setelah itu kan ternyata bisa diduplikasi ke RW berikutnya ini nih. Oke. Sampai akhirnya kita mandiri dulu itu. Di Bandung itu? Di Bandung. Ya, makanya dulu saya hijau lestari dulunya. Nah, alhamdulillah dibantu terus DLH, misalkan perlu apa, karung, perlu apa, ya kita terbantu gitu bisa ini. Karena biaya operasional kan besar ya Bu ya. Nah, jadi selama pandemi kita berhenti. Nah, kemudian ada penggabungan antara dua bank sampah induk. Mungkin sudah cerita ya, bank sampah Resik yang dulu PD Kebersihan. Nah, saya yang Lestari gabung jadi satu. Nah, itu lebih enak gitu karena operasional lebih ditanggung lagi oleh dinas gitu. Ya, gaji pegawai, kemudian bensin. Iya. Nah, kita jadi lebih fokus pemberdayaannya gitu ya.
Bu, kalau dulu ibu membuat awalnya itu pengepul ya namanya ya, pengepul atau bank sampah itu dulu modalnya berapa sih? Modal hanya toolsnya aja sih Bu. Toolsnya itu berapa tuh dulu? Ya mungkin kalau ini 350-an. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2012. Oke, sekarang mungkin udah naik ya. Paling hanya ini aja sih Bu, butuh timbangan, buku tabungan, perlengkapan karung. Karena ini sistemnya menabung, jadi kita nggak harus ngasih cash dulu ke ini gitu. Oke. Jadi ada tertunda. Jadi kalau misalnya ada seseorang nih pengen punya cita-cita yang mulia mau bikin kayak gini, itu dia harus punya uang berapa gitu? Oh, ya hanya. Maksudnya di tempat lain, misalnya kayak di sekitar rumah saya gitu. Saya ini karena saya lagi memang studi mengenai ini. Ya. Jadi udah survei di beberapa tempat. Itu gimana? Ya minimal kita punya peralatannya aja. Peralatannya itu berapa? Ya kalau sekarang mungkin 500 ya. 500 ya kali ya. Terus ditambah dengan biaya pegawai segala macam ya. Sewa gudang segala. Itu kan kita sendiri ya. Nggak perlu. Terus kalau sewa tempat nggak juga sih ya, karena kalau saya sendiri di depan halaman juga bisa. Makanya itu harus kontak dengan bank sampah induk itu agar fix gitu pengangkutannya. Iya. Jadi nggak usah ada tempat. Oke. Bisa aja kalau. Nah tapi kalau bikin bank sampah induk itu kan nggak bisa kan yang langsung tiba-tiba dibikin gitu kan nggak bisa kan? Ini lagi. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Induk kan harus punya dulu unit-unit ya. Iya betul. Saya juga terpacu setelah banyak unit, itu 30 unit, mulai mencari nyewa lahan, kemudian bikin gudang. Nah itu mulai banyak lagi kebutuhannya. Mulai harus menggaji. Nah, iya. jadi di bank sampah induk yang lebih. Iya saya kan membina UMKM nih. Ada yang jadi saya jadi juri di Astra itu sudah 6 tahun. Cuman ada yang bikin proposal mau bikin tiba-tiba mau jadi bikin induk Bu. Jadi kan itu masuk akal nggak sih? Induk bisa langsung induk dinas ya kayaknya. Jadi kalau misalnya untuk langsung bikin induk kan modalnya perlu besar Bu ya. Itu kan butuh lahan ya. Syukur-syukur kalau misalnya lahannya memang aset dari Pemkot atau Pemkad gitu, jadi kita bisa dikerjasamakan kan. Itu biasanya kalau sewanya untuk ke Pemkot sama Pemkot itu lebih kecil dibandingkan sewa ke swasta ya. Itu terus kemudian juga otomatis OPEX-nya juga, operational expenditure-nya kan kayak pegawai dan listrik juga itu perlu ya untuk diperhitungkan. Cuman mungkin kalau misalnya listrik nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu mahal karena kan lebih banyak sampah-sampah yang kering kayak misalnya kerasan, plastik. Gini tadi ya. Paling untuk tenaga itu juga mungkin lebih bisa kita bisa ditrik ya, minimal bisa diminimalkan gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu misalnya industrinya yang menjemput barang ke tempat kita, jadi kita bisa memanfaatkan SDM mereka untuk ngangkutin barang. Kan biasanya kalau misalnya kita terima barang itu biasanya dari masyarakat ya. Dan masyarakat mereka juga sebenarnya tinggal ya udah Pak taruh di sini aja, sebenarnya kita nggak terlalu banyak butuh juga tenaga kerja gitu ya. Cuman kan kalau misalnya tenaga kerja paling untuk yang jaganya mungkin untuk malam misalnya yang jaga di sini gitu seperti itu. Ya, iya sih, harus dilihat dulu dia udah punya unit berapa gitu. Nah, ya itu dia, minimum berapa tuh kalau unitnya? Ya 10 juga udah harus dikelola dengan baik ya, misalnya 10. Iya. Kalau volumenya langsung induk. Nah itu dia makanya langsung induk tuh masuk akal apa enggak gitu loh kan. Saya pikir angkatan laut Bu ya. Iya. Saya kemarin tanya, Bapak memang mau bikin? Ya, baru wacana sih katanya dia bilang. Cuman ada yang menjanjikan katanya, angkanya sekitar sekian 1,3 M. Kemudian gitu tuh, itu masuk akal. Makanya saya juga bingung. Kayaknya kalau setahu saya tuh bank sampah kalau nggak ada yang masuk dari bawahnya kan nggak bisa ya? Iya. Ya kan nggak bisa kan? Iya. Atau misalnya tiba-tiba dia bikin induk itu karena banyak unit-unit. Iya. Kalau tiba-tiba dia bikin induk terus dia nawarin ke unit-unitnya orang lain terus main sahabat-sahabat gitu kan? Nggak bisa juga ya? Mungkin kita harus maksudnya gimana sih? Dari volumenya aja dulu. Misalnya kan kita plastik nih ya. Plastik itu misalnya PET kerasan itu biasanya kalau per kilo itu volumenya berapa? Kalau misalnya 1 ton PET itu kira-kira sebesar apa sih? Dari situ kan kita bisa menganalisa lahan yang dibutuhkan untuk nyimpan itu berapa. Iya. Kalau misalnya memang
gudangnya untuk volume sampah segitu itu besar nggak? Nah itu kan kita bisa cek gitu. Harganya berapa sih kalau untuk sewa lahan di tempat segitu dengan luasan segitu. Cuman apakah umum gitu ya, bank sampah induk bersaing sama bank sampah induk yang lain, itu masuk akal nggak sih? Makanya di peraturannya ya di tiap kota itu hanya satu ya, satu bank sampah induk. Jadi biar fokus juga mereka ya induk itu menangani yang kota itu aja gitu. Oh iya. Ya ini kan namanya juga kan saya tuh kan ya sama kayak Mbak Dwi ya, enabler. Jadi kadang-kadang kita tuh dengerin anak-anak tuh kalau punya keinginan itu kan suka kadang masuk akal apa nggak masuk akal sih gitu ya. Jadi saya tuh harus belajar terus. Kalau bank sampah kayak saya belum ngerti, ya udah saya coba lihatin masuk akal apa enggak. Di lapangannya ini. Takutnya nanti saya juga mengkritik dibilangnya saya tidak memberikan apa sih istilahnya, encouragement tuh apa sih namanya, dorongan, mematikan motivasi itu kan. Cuman kalau ya kan Bu, motivasinya kalau nggak benar kan ya kita bilang nggak benar dong gitu loh. Ini yang saya agak pikir nih. Gini aja Bu Elis kan yang di Sekalimus ya, yang kayak TPA itu yang banyak paling besar untungnya ya Bu ya, yang paling besar untungnya kan. Nah itu di sana gimana Bu? Harus dilihat. Memang kalau dari segi keuntungan besar di situ, tapi kan dari segi pemberdayaannya, karena sedikit. Emang dari komersil ya, seperti dari mall itu kan udah tidak ada langsung ke rumah-rumah. Jadi kalau kita kan inginnya setiap rumah ya memilah itu. Walaupun untuk sekarang kita ngeluarinnya lumayan banyak, tapi kan itu berlanjut ya untuk seterusnya itu tambah berkurang. Tapi kalau yang satu ini yang mungkin Sekalimus langsung banyak, tapi kan itu memang segitu terus gitu ya. Iya. Masuk banyak karena di Bandung itu kan ada dua tipe ya, ada kawasan berpengelola dan tidak berpengelola. Nah, yang berpengelola itu ya tadi kafe, restoran, mall, sekolah. Nah itu kan sampahnya memang udah spesifik pasti itu dan dalam jumlah yang besar. Kalau sekolah tadi Ibu bilang sekolah tuh kan ada hari liburnya. Lagi mana tuh jadinya mengelolanya kalau sampah ada di hari liburnya kan? Nggak berlanjut kan? Hari libur. Sekolah kan ada hari libur. Biasanya kan memang kalau di sekolah ya berarti kalau nggak ada anak-anak ya nggak ada sampah. Nggak ada sampah kan, bener kan? Jadi gitu. Jadi memang kalau bank sampah kan tergantung dari yang banyaknya nabungnya. Kalau banyak sampahnya berarti kan banyak yang diolahnya. Kalau kita konsepnya zero waste, makin kesini bank sampahnya pasti makin sedikit mengolah sampahnya. Kalau konsepnya mendekati zero waste ya. Iya. Kalau tadi pengepul ini kan kalau saya melihat itu sampahnya macam-macam. Kalau dia hanya bank sampah plastik saja itu ada nggak konsep kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Induk sih enggak ya? Iya. Nggak ada. Unit bisa. Itu yang paling banyak untungnya itu ya? Iya. Biasanya yang hanya satu macam gitu. Ya seperti bandar atau pengepul biasa gitu. Mereka bisa dapat keuntungan lebih ya hanya satu macam aja, misalkan kertas dus aja. Mereka nggak mau ngambil plastiknya, nggak mau ngambil ininya. Tapi kan kita ingin tadi pemberdayaan, ya. Betul. Ini mungkin ada konsep yang berbeda ya, kayak di Astra Startup Challenge itu kan juga ada yang gini Bu, jadi kalau bank sampah itu sebenarnya lebih banyak masuk ke sosialnya dibandingkan ininya Bu ya, profitnya. Karena memang pengalaman kita juga waktu kita kan Prof itu pernah FGD Bu ya, dengan bank sampah seluruh di Bandung gitu, dengan yang ada di kabupaten juga, bank sampah bersinar gitu. Untuk di awal-awal tuh sangat berat sekali gitu ya Bu ya, betul ya, sangat berat sekali untuk mendapatkan unitnya, untuk meyakinkan masyarakat untuk supaya mau memilah dan mengirimkan sampahnya gitu kan. Jadi memang nggak bisa langsung tiba-tiba kita bikin gitu bang, gede gitu, jadi maju gitu, banyak sampah yang masuk terus kita tinggal jual lagi ke industri. Bukan industri, soalnya bank sampah itu bukan perdagangan, bukan betul. Industri. Jadi memang edukasi. Lebih ke edukasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ekonomi gitu sekarang, profit gitu bisnisnya. Jujur aja kalau di sini juga karena kita gajinya masih dari DLH, dari dinas gitu ya. Kalau memang misalnya item itu dimasukkan ke sini masih rugi. Di Bank Sampah Malang juga sama. Di Bank Sampah Malang juga masih terafiliasi dengan dinas. Jadi memang agak susah kalau murni bank sampah terus dia profitnya banyak. Iya, pokoknya dia cerita
2012 sampai 2019 Iya, iya. Jadi kan nggak mungkin ya yang kayak gitu ya. Jadi saya pikir ya kan begini nih Bu. Dari bandar apa? Bandar sampahnya. jenisnya Sampah bukan bank sampah murni itu ya, dia bandarnya. Jadi dia menampung misalnya khusus kayak tadi, menampung kertas saja, menampung plastik saja yang sudah bernilai dan sudah memang sudah rapi gitu ya. Iya. Kalau itu dipilih yang nilainya Tinggi. Nah dia pilihnya plastik. Itu kalau mau jadi bandar plastik apalagi emang bisa. kondisi sekarang kan plastik ini Naik fluktuatif dengan Oke. banyak impor sampah ini. Kita sekarang bulan ini tuh lagi jatuh harga. Oh gitu. Enggak maksudnya tadi bikin bandar itu juga mungkin bisa. mungkin bisa Mungkin. dengan harga yang konstan ya. Selain itu banyak kompetisinya. Jadi di sampah itu banyaklah disebutnya mafianya bermain. Oke. Dan memang sudah punya area-areanya Iya, masing-masing. iya, Jadi iya, kalau misalnya dia betul. mau masuk ke pasar yang sudah Masih baru ya Pak ya, yang masih sudah terbentuk gitu ya, pasarnya kan di sana pasti sudah terbentuk misalnya. Betul, Jakarta betul. sudah terbentuk, Nah itu dia. Bandung Oke, sudah oke. terbentuk, yang main juga sudah terbentuk. Otomatis kalau misalnya ada pemain baru, ini kan jadi masalah buat mereka. Iya, Cuma aja, betul. Kalau untuk melihat dari profit marginnya bisa dibilang kecil lah sedikit gitu kan. Kenapa? Karena industri juga mereka membutuhkan raw material yang pengen harganya lebih murah, apalagi itu dari barang bekas gitu Bu. Jadi udah Iya, market jadi nggak gitu mungkin ya ada orang bikin bandar baru, terus dia main sahabat-sahabat dari tadi yang udah ada gitu, nggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin sih, berat Bu. Berat banget ya. Berat. Mungkin sih, Butuh tapi effort. mungkin memang effortnya jadi tinggi, effortnya jadi banyak ya, gitu sih. Cuman ya tadi seberapa kuat sih ya, Nah, kalau bermain di sampah itu seberapa kuat karena sosialnya itu lebih besar dibanding Ngeri ya. faktornya tuh udah Iya, iya, iya. lebih luas dibandingkan hanya masalah ekonomi aja. Tuh. Sosial, ekonomi, politik juga. Iya, tuh. Itu dianya kayaknya. karena kan memang harus ada kayak dia masuk ke berapa rupiah gudang itu masuk berapa kilo berapa rupiahnya Return gitu on kan. asetnya, return on Iya, investmentnya, iya, gitu. biasanya ada net Iya. present value, ARR gitu. Betul, saya administrasi bisnis dulu S2. Iya. Saya agak mengerti gitu. Saya harus bank sampah juga saya Iya. selalu komunikasi dengan. Kami ada app sampah Bu. Ada Bu, yang Simba itu kan ya, yang kita pernah. Simbanya ada nggak di sini sekarang? Nggak. Boleh lihat dong, lihat. Tag dari KLHK Ada nggak? Boleh ditunjukin nggak? ada. Ya, yuk. Ya, nggak apa-apa. Sampai di mana nih? Baru. Kita baru jadi anggota bulan Februari Bu. Oh. Ini kayaknya si anak ini bawa nama-nama Adupi, Bu. Oh, nyambung ya aduh. Mana Bu? Ya, makanya saya pengen belajar itu seperti apa sih, itu binatang apaan itu maksud saya, astaga. Ya. Duduk dulu. Jadi pembina, jadi bisa dibayangin ya, jadi pembina itu kayak pembina atau pembinasa nggak tahu. Ini saya di mana? Di sini. Ya, makasih. Ini pendek. Nggak apa-apa. Saya kemarin belajar. Adupi itu kan asosiasi. Jadi di bawahnya Adupi itu ada perusahaan-perusahaan besar juga. Oh, Kayak Danone, Mayora, Lem Mineral. Oke. Itu ya. Di asosiasi. Jadi itu emang asosiasi perusahaan besar itu udah lama ya, Bu? Untuk pemasaran ke depannya ya. Iya. Lagi. Tiba di Kota Bandung. Ya. Oh. Ini bukan api deh kayaknya. Kalau nggak ini aja Bu. Pas. Oh iya. Semua ini. Kalau soalnya ini gendut, jadi semua bisa masuk. Ini juga kelihatan. Ini juga bisa sih Bu, kalau mau.